Oke, halo dulur. Selamat datang di channel Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Untuk video kali ini, aku mau membahas tentang pesan pertama dari Dan Ashworth kepada Manchester United. Oke, langsung aku bacakan aja ya. Ini aku baca dari website resmi manunited.com. Direktur olahraga Dan Ashworth telah menuliskan pesannya di Manchester United 2024-2025 berbicara kepada penggemar untuk pertama kalinya dan menguraikan visinya yang menarik untuk klub. Ini adalah salah satu kesempatan pertama saya untuk menyapa para penggemar Manchester United sejak bergabung dengan klub sebagai direktur olahraga pada 1 Juli. Jadi saya ingin memulai dengan mengatakan betapa senangnya saya berada di sini. Meskipun saya tumbuh besar di Norfolk, saya selalu memiliki ikatan yang kuat dengan Manchester karena ibu dan ayah saya lahir di Middleton dan kakek nenek saya tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Ketika saya berkunjung saat masih kecil, ayah saya akan membawa saya menonton pertandingan di Greater Manchester dan saya ingat sensasi kunjungan pertama saya di Old Trafford pada akhir tahun 1970-an. Menonton pemain-pemain seperti Lou Macari, Jimmy Nicol, dan Arthur Albiston. Waduh, wong lawas sih. Saya tidak bisa mengklaim sebagai penggemar berat United. Ayah saya senang menonton semua tim lokal, tetapi saya ingat kehebohan khusus yang selalu menyelimuti pertandingan di Old Trafford. Dan itu adalah sesuatu yang telah saya alami berkali-kali sejak saat itu selama karir saya di sepak bola. Jadi ini akan menjadi momen yang sangat membanggakan untuk memasuki tribun direktur di sisi tuan rumah untuk pertama kalinya saat musim Liga Primer dimulai melawan Fulham pada 16 Agustus. Penutupan musim selalu menjadi momen yang menyegarkan bagi setiap klub. Tapi rasa pembaruan telah terasa sangat kuat di Manchester United musim panas ini saat struktur kepemimpinan baru kami mulai terbentuk. Omar Berada telah memulai sebagai kepala eksekutif dan Jason Wilcox sebagai direktur teknis. Dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak membuang waktu untuk mulai bekerja. Keputusan besar pertama kali di musim panas ini adalah memperpanjang kontrak Erik ten Hag sebagai manajer tim utama pria hingga Juni 2026, yang mencerminkan keyakinan kuat kami kepadanya sebagai salah satu pelatih terbaik Eropa dan mitra yang ingin kami terus ajak bekerja sama untuk mengembalikan tim ke level yang diharapkan. Kita semua tahu bahwa musim lalu tidak memenuhi standar yang ditetapkan di Liga Primer dan Liga Champions. Tetapi dengan memenangkan Piala FA dengan cara yang mengesankan, para pemain dan staf kami menunjukkan apa yang mampu mereka lakukan ketika semua orang bersatu untuk tampil sesuai potensi mereka. Tantangan kolektif kita adalah mencapai level tersebut dengan lebih konsisten. Tugas saya bersama Jason adalah menciptakan struktur dan lingkungan pendukung yang tepat di sekitar Erik ten Hag, staf, dan pemain untuk mewujudkannya. Saat ini saya dapat merasakan energi dan tekad yang kuat di sekitar grup. Saat para pemain dan staf kembali setelah istirahat, termasuk beberapa tambahan baru yang menarik dalam skuad dan tim pelatih. Ada juga perubahan di lingkungan fisik di Carrington saat pekerjaan dimulai pada pembangunan kembali tempat latihan senilai 50 juta pound sterling sepanjang musim. Bukti komitmen kami untuk meningkatkan infrastruktur klub. Ini akan memerlukan beberapa adaptasi musim ini. Tetapi semua tim kami, baik lelaki, perempuan, dan akademi akan tetap memiliki akses ke fasilitas berkualitas tinggi, dengan janji lokasi kelas dunia yang sepenuhnya diperbarui setelah proyek selesai. Menciptakan tim wanita yang sukses dan akademi yang berkembang dan produktif adalah dua tujuan utama pekerjaan saya. Dan saya memiliki latar belakang yang kuat di kedua bidang tersebut. Sepak bola wanita merupakan bagian penting dari tugas saya di peran sebelumnya dengan Newcastle United, Brighton and Hove Albion, dan FA.
Dan itu akan sama di Manchester United. Sepak bola wanita bisa dibilang merupakan area pertumbuhan yang paling menarik dalam permainan global. Dan kami ingin menjadi bagian dari itu. Kemenangan Piala FA musim lalu adalah tonggak fantastis sebagai trofi wanita utama pertama kami. Dan sekarang kami ingin membangunnya dengan Mark, staffnya, dan para pemain. Pengembangan pemuda juga telah menjadi bagian besar dari karir saya dan saya melihatnya sebagai elemen penting kesuksesan bagi klub sepak bola manapun. Tetapi terutama untuk Manchester United di mana pemain lokal memiliki sejarah yang begitu kaya. Keberhasilan tim U18 kami selama musim kompetisi 2023-2024 menjadi pertanda baik bagi generasi talenta pria berikutnya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk tim wanita dengan tim U21 dan U16 kami menyelesaikan musim dengan trofi. Secara keseluruhan, kesan pertama saya adalah skala peluang yang tersedia bagi kami di Manchester United saat kami meninjau dan menyegarkan semua area klub. Ini tetap menjadi salah satu klub sepak bola terbesar di dunia, tetapi bukan ukuran keberhasilan kami. Fokusnya adalah kembali menjadi yang terbaik di lapangan. Itu tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi bersama dengan Omar dan tim kepemimpinannya yang baru, kami tidak akan berhenti sampai kami mencapainya. Oke, itu tadi pesan pertama Dan Ashworth selaku Sporting Director di Manchester United ya. Dari pesan tersebut ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi mengenai struktur manajemen di Manchester United. Keputusan besar pertama Dan Ashworth di Sporting Director ini adalah memperpanjang kontrak Erik ten Hag sampai Juni 2026. Yang mana memang pada waktu itu momennya status Erik ten Hag ini masih belum ada kepastian. Bahkan selama beberapa minggu. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan pada waktu itu untuk kita sebagai fans, kalau pelatih ini belum ada kepastian kontraknya diperpanjang atau tidak, otomatis ketika bursa transfer sudah dibuka, nah pembelian pemain maupun penjualan pemain ini tidak bisa kita selesaikan. Karena apa? Karena yang pertama harus pelatih dulu yang dipastikan. Baru kalau pelatih pasti, pemain nanti akan mengikuti yang mana itu akan sesuai dengan skema pelatih atau tidak, seperti itu. Dan itu wah pada waktu itu ya sempat ramai juga sih. Karena ada beberapa nama seperti Thomas Tuchel, lalu Roberto De Zerbi pelatih Brighton, bahkan Gareth Southgate. Aduh, itu kan pelatih-pelatih yang menurutku meskipun bagus di klub lain atau di karir sebelumnya, belum tentu ketika memegang Manchester United ini bisa sebaik sebelumnya gitu loh. Karena ya menghandle klub besar itu pressure-nya beda kan teman-teman. Itu keputusan pertama ya dari sisi manajemen dan itu dikonfirmasi langsung oleh Dan Ashworth. Lalu selanjutnya dia sebagai sporting director ini bukan serta-merta karena relasi ya dengan Omar Berada, karena sudah pernah mengenal sebelumnya, tapi karena memang dia ahli di bidang tersebut, dalam artian terkait proses rekrutmen pemain, terus dalam mengolah tim pria maupun wanita, bahkan di akademi itu sudah pernah dia jalani di klub-klub yang dia pegang sebelumnya, salah satunya di Newcastle, karena dia bilang sendiri bahwa dia ahli di bidang tersebut. Nah, ini juga menjadi sisi positif lagi ya bagi Manchester United, karena untuk saat ini struktur yang di handle oleh Ineos ini memang diisi orang-orang yang ahli di bidang tersebut, yang mana sudah aku bilang di beberapa video sebelumnya. Kelebihan struktur yang sekarang dibandingkan zaman Richard Arnold, untuk struktur sekarang ini memang lebih memahami football operation. Maka dari itu tidak heran ketika dalam prosesnya sampai saat ini itu banyak keputusan-keputusan yang sangat tepat, yang cermat, yang tidak merugikan klub. Karena memang dia lebih paham terkait football operation ini.
Jadi ya itu dua ya untuk poin penting. Lalu yang ketiga, Dan Ashworth ini juga bilang bahwasanya kemenangan di tim akademi dan tim sepak bola wanita, apalagi kan di musim kemarin keduanya juga mendapatkan trofi ya, itu bisa menjadi modal awal yang baik bagi Manchester United ke depannya. Selain itu, Dan Ashworth juga melihat peluang talenta-talenta muda ini yang bisa dikembangkan lagi, lalu dimasukkan ke tim utama pria seperti itu. Karena ya kalau menurutku memang tujuan utama dari tim akademi adalah masuk ke tim utama pria, tapi tidak mungkin semuanya ya menurutku. Ada yang potensial, ada yang mungkin lebih cocok dijual ke klub lain seperti itu. Yang penting menguntungkan Manchester United. Lalu yang terakhir ini ya nggak bisa lama-lama ya karena mau berangkat kerja. Lalu yang terakhir, prioritas Dan Ashworth ini juga bagaimana caranya dia bisa memaksimalkan kondisi ketika di lapangan. Agar cara itu terwujud, Dan Ashworth ini ingin fokus memprioritaskan orang-orang di sekitar Erik ten Hag. Dalam artian orang-orang yang bisa mensupport Erik ten Hag ketika di lapangan, maupun orang-orang yang bisa mewujudkan visi Erik ten Hag dalam proses penentuan taktik, skema Erik ten Hag, itu yang ingin diprioritaskan juga untuk Dan Ashworth. Maka dari itu, oleh karena itu dalam struktur staf kepelatihan ada beberapa orang baru seperti Ruud van Nistelrooy, terus Rene Hake. Lalu kemarin ada ada pelatih kiper baru juga dari Ajax. Setelah itu terkait pemain juga ini ada tambahan lagi bahwasanya Erik ten Hag ini untuk skemanya dia membutuhkan pelatih di posisi apa lagi, dan dari manajemen itu akan memberikan masukan yang sesuai dengan kebutuhan Erik ten Hag. Tentunya ini akan ada sinergi antara pelatih dan manajemen. Itu dibuktikan dengan datanya Joshua Zirkzee dan Leny Yoro. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika proses di lapangan ini bisa maksimal, otomatis ya secara tidak langsung kemenangan di setiap pertandingan itu nanti akan mengikuti gitu loh. Tapi kalau ketika di lapangan kita kurang maksimal, antara pemain yang tidak bisa menerapkan skema pelatih dan pelatih tidak bisa memaksimalkan potensi pemain, ya otomatis itu yang sering terjadi di musim lalu gitu loh. Sebelum pemain terkena badai cedera juga secara permainan di lapangan masih belum bisa konsisten. Udah mainnya tidak konsisten, ada badai cedera juga, aduh, parah sih. Dan yang terakhir, Dan Ashworth melihat kebutuhan di area infrastruktur. Nah, di sini kita bisa melihat di beberapa minggu kemarin terjadi perbaikan di Stadion Manchester United. Selain itu, Dan Ashworth juga ingin mengembangkan pusat olahraga di Carrington. Jadi ya kalau kata Ronaldo kan pusat olahraganya udah kuno, dan ini mungkin menjadi kritik tersendiri bagi Dan Ashworth dan manajemen ya, bahwasanya untuk pusat olahraga di Manchester United ini memang perlu ada pembaruan yang manakala ini bisa membentuk kebugaran para pemain Manchester United ini dengan lebih maksimal. Maka dari itu dilakukan renovasi di area Manchester United. Nah ini banyak sekali ya fokus dari manajemen yang mulai dicicil satu persatu ya untuk proses realisasinya. Jadi ya ini berita yang sangat positif dari Dan Ashworth selaku sporting director. Itu juga menjadi hal yang kita inginkan ya sebagai fans ya, memiliki orang yang kompeten di bidangnya dan langsung melakukan kinerja sesuai yang dibutuhkan oleh Manchester United. Oke, mungkin itu dulu video untuk kali ini terkait pesan Dan Ashworth kepada seluruh penggemar Manchester United. Terima kasih sudah menonton video di My Do United. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat pagi.